Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini dengan kebesaran Allah kita bertemu dalam kebaikan di jalannya. Semoga kita menjadi hambanya yang takwa, istiqomah, tetap semangat dalam kebaikan di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang istiqomah di jalannya. Kali ini kita akan membahas surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sahabat, ketika bicara ayat ini, maka jelas sudah kita membahas tentang sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Kita pasti pernah melaksanakannya. Dan hari ini kita akan kaji kenapa kita harus menjalankan qiyamul lail. Dari hadis riwayat Tirmizi dari Bilal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian melakukan sholat malam atau qiyamul lail, karena hal tersebut merupakan kebiasaan para orang soleh sebelum kalian. Karena qiyamul lail tersebut merupakan bentuk pendekatan seorang hamba pada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, pelebur kesalahan, sebagai penolak penyakit jasad. Masya Allah, betapa banyak hikmah dari qiyamul lail atau tahajud. Kali ini kita akan coba mengkaji dan melihat, memflashback diri kita. Sudah berapa kali dalam sepekan kita bisa bangun untuk tahajud? Kenapa kita harus tahajud? Doa apa saja yang sudah Allah kabulkan pada saat kita qiyamul lail? Sahabat, sesungguhnya Allah menyuruh kita bermunajat di tengah malam. Di tengah orang-orang tidur, kita harus bangun untuk merapat dan mendekatkan diri kepada Allah dalam takwa. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang bisa kita ambil, kontennya yang pertama adalah sholat malam atau tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Bisa dikerjakan di awal malam, di pertengahan, atau di sepertiganya. Apalagi orang yang sholat tahajud, Rasulullah sangat menekankan kepada umatnya untuk melakukan sholat qiyamul lail ini, karena pasti banyak manfaat yang akan didapatkan. Apalagi qiyamul lail merupakan ibadah rutin orang-orang yang soleh. Kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, maka perkuat diri kita untuk selalu bangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah. Sahabat, qiyamul lail merupakan cara terbaik untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Tak ada manusia yang bersih. Setiap kita pernah melakukan kehilafan. Dan pembersihnya adalah di qiyamul lail. Apalagi qiyamul lail merupakan sarana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
mendekatkan diri kepada Allah, dan menangislah di saat Qiyamul Lail. Bermohonlah kepada Allah di dalamnya. Apalagi Qiyamul Lail pelebur khilaf dan kesalahan kita. Mungkin tak sengaja kita melakukan khilafan dan kesalahan tanpa kita sadari. Dengan kita bermunajat di tengah malam kepada Allah, maka akan melebur seluruh kesalahan-kesalahan kita, insya Allah. Apalagi Qiyamul Lail sebagai upaya menguatkan jasadiah kita, menguatkan fisik kita dari berbagai penyakit. Mau sehat, ya Qiyamul Lail. Kalau kita bicara tahajud atau Qiyamul Lail, memang ketika kita bangun di tengah malam, ujiannya banyak, tantangannya banyak. Diakui ataupun tidak diakui, kita mengalaminya. Maka ada beberapa proses yang harus kita kuatkan di dalamnya. Ingat bahwa di situ momen kita berduaan dengan Allah, momen kita mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa yang akan didapatkan buat orang yang rajin tahajud? Apa yang didapatkan oleh orang yang rajin Qiyamul Lail? Yang pertama, yang pasti dia akan mendapat kedudukan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Hanya dengan merutinkan Qiyamul Lail, kita akan dibanggakan Allah di antara malaikat-malaikatnya. Yang kedua, orang yang tahajud merupakan ciri orang yang bertakwa. Setiap kita punya ID card, setiap kita punya identitas. Identitas kita hari ini adalah seorang mukmin, seorang yang mengakui agama Islam, dan kita bangga mengaku sebagai orang Islam. Dan alangkah baiknya ketika kita harus mengakui masuk ke dalam Islam secara kafah. Kita menjadi mukmin yang kafah, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menjadi ciri khas itu. Kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan menjadi mukmin yang benar-benar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, hikmahnya, Qiyamul Lail merupakan sholat terbaik setelah sholat fardu. Dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam atau Qiyamul Lail. Masya Allah, hadis ini memaparkan tentang pentingnya Qiyamul Lail, pentingnya tahajud. Sampai segitunya menekankan bahwa ini yang terbaik. Karena di sana orang-orang tidur. Kita bermunajat kepada Allah, menangis, dan hanya bersandarkan dengan alas sajadah. Kita minta kepada Allah untuk dikuatkan menapaki kehidupan ini. Ketika kita memohon kepada Allah, dan Allah pasti akan ijabah semuanya. Yang berikutnya, Qiyamul Lail merupakan sarana masuk ke surga. Masya Allah. Pasti kalau ditanya siapa yang mau masuk surga? Kita, saya, aku, kalian, kamu, dan kita semuanya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, wahai manusia, sabarkanlah salam, berikanlah makan, dan sholat malamlah ketika manusia yang lain tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini menjelaskan, memaparkan bahwa Qiyamul Lail pintu menuju surganya Allah. Luar biasa. Ketika orang ingin masuk surga, tidak cuma-cuma, ada perjuangan di dalamnya, ada kekuatan, ada azam, kuatun azimah, niat yang kokoh untuk mendapatkan jannahnya Allah. Kita berharap Allah memberikan jannah firdausnya buat kita. Dunia adalah ladangnya akhirat, maka bekerjalah untuk mendapatkan akhirat itu. Memang prosesnya tidak mudah, tapi insya Allah kita mampu. Apalagi kalau kita melakukan Qiyamul Lail, ternyata Qiyamul Lail merupakan tanda bahagia dunia akhirat sebuah keluarga.
kok bisa? Sebuah keluarga yang melakukan qiyamul lail di rumahnya bersama pasangan, juga anak-anaknya, maka insya Allah dia akan bahagia dunia akhirat. Allahu Akbar. Rasul bersabda, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia percikan air ke wajahnya. Dan semoga Allah rahmati seorang istri yang bangun tengah malam, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia percikan air ke wajahnya. Hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud. Kalau kita bicara ke sana, kita memercikan air. Mungkin kalau zaman sekarang kita ada komitmen, perjanjian, besok kita tahajud ya. Berusaha untuk bekerja sama dengan suami. Kalau ada salah satu di antara kita yang bangun, perjanjiannya adalah saling membangunkan. Indah sekali. Tapi prosesnya komunikasi harus baik dengan pasangan. Jangan kita percikan air tapi tidak ada komunikasi sebelumnya. Nanti yang ada bukan solusi untuk mendapatkan kebaikan, kesakinahan, kebahagiaan, namun jatuhnya kita bisa salah paham. Apalagi ketika orang yang qiyamul lail, insya Allah akan meringankan tugas-tugasnya di siang hari. Luar biasa. Mengapa bisa demikian? Karena pada saat kita qiyamul lail, pastinya kita bersujud. Pastinya banyak urutan-urutan doa yang kita haturkan ke Allah. Banyak yang kita mohon. Untuk apa? Untuk kekuatan kehidupan di muka bumi ini. Untuk menyadari bahwa kita adalah hambanya yang lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ini menjelaskan betapa rendahnya kita di hadapan Allah dan kita nggak ada apa-apanya. Oleh karenanya, karena kita tahu kita nggak punya apa-apa, kita nggak mampu apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita menangis di hadapan Allah, memohon bantuannya agar bahu kita kuat dalam menapaki kehidupan ini. Jangan pernah bilang sama Allah kalau kita punya banyak masalah, dan jangan bilang minta diangkat masalahnya. Namun kita mohon kepada Allah akan dikuatkan bahu ini dalam menapaki kehidupan, dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Dan bilang kepada masalah, kita punya Allah yang akan selalu menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita. Dan disitulah ketika esok harinya hati akan lapang, senyum kita akan full, akan tetap semangat menapaki kehidupan, dan kita selalu yakin Allah bersama kita. Yang terakhir, kita yang qiyamul lail, insya Allah akan mendapatkan ghurfah. Apa itu ghurfah? Ghurfah adalah ruang khusus di surga buat ahli qiyamul lail. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan golongan-golongan orang yang mendapatkan ghurfah di hadapan Allah nanti. Karena sesungguhnya qiyamul lail adalah sebuah proses yang harus kita lakukan agar hidup lebih ringan. Qiyamul lail adalah proses di mana kita berusaha mengangkat derajat kita menjadi hambanya yang takwa. Sahabat, semoga materi ini menjadi penyemangat saya pribadi, kita semua, dan kita berharap Allah satukan fi dunya wal akhirat sampai jannah firdausnya. Tetap semangat, kita mencoba untuk bangun qiyamul lail mulai malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.